Nah, di belakang kita sekarang ada BMW F30 330i. Nah, keluhannya mobil ini tuh berisik di bagian depan. Nah, mobil ini dari Malang, dan di Malang sudah sempat dibawa ke beberapa tempat dan semua mendiagnosa penyakitnya itu dari air suspensinya. Kebetulan mobil ini memakai air suspensi daripada Airline Air Suspension. Semua mendiagnosa kalau itu penyakitnya dari air suspensinya. Sampai mobil ini, singkat cerita, mobil ini dibawa ke Surabaya untuk kita periksa, untuk kita cek semuanya. Setelah kita cek, ternyata air suspensinya nggak ada masalah. Nggak ada oil leak, inner shocknya juga aman, nggak ada kocak sama sekali. Dan mungkin banyak orang yang lupa sama part yang satu ini. Ini adalah link stabilizer, teman-teman. Jadi harganya murah, tapi kalau dia kocak itu pengaruhnya besar. Terutama di dalam cabin itu sangat-sangat nggak nyaman karena berisiknya tuh berisik nyebelin. Berisiknya tuh dikit tapi terus. Nah, itu biasanya kejadian pada saat mobil ngelewatin jalan yang bumpy atau jalan-jalan yang misal kayak paving. Nah, mobil ini datangnya kemarin. Kemarin kita sempat coba jalan semuanya dan kita curiganya memang di link stabilizernya, dan ternyata benar link stabilnya sampai kocak seperti ini. Udah kocak. Kalau link stabil yang benar itu nggak semudah ini digerakinnya. Dia agak keras. Nah, ini pakai dua tangan gini aja udah kocak dia. Udah bocor juga nih, kelihatan karetnya lepas. Kelihatan nggak? Nah, harganya murah, tapi pengaruhnya besar. Tadi udah sempat kita gantiin sama yang baru. Di belakang orang saya sementara masang. Habis dipasang, kita coba jalan. Mudah-mudahan bunyinya hilang, penyakitnya hilang. Ntar kita lanjut lagi kalau udah selesai dipasang ya. Nah, mobilnya udah beres. Sekarang kita tes run. Mudah-mudahan bunyinya udah hilang ya. Nah, udah nggak ada. Senyap sekali mobilnya. Ini masih jalanan yang agak halus. Kita mau tes di jalanan yang agak bergelombang nanti di depan sana. Ini kita jalan di PSI 40 depan, belakangnya 90. Bersyukurnya bengkelnya kita itu di daerah Medokan. Jadi jalan yang arah ke utara itu agak bergelombang. Jadi kita nggak jauh-jauh kalau mau ngetes mobil tuh habis masang air suspensi, coilover atau apapun itu, kita mau ngetes itu enak banget dibantu sama jalanan ini. Nah, sekarang kita masuk ke daerah perumahan yang jalannya agak berpaving. Jalannya semua paving. Nah, biasanya kalau jalan paving tuh kalau ada bunyi-bunyi makin jelas kedengaran. Nah, kita udah masuk dalam perumahan. Jalannya paving.
Udah beres, kita pulang. Ini udah aman, tinggal jalan pulang ke bengkel. Ini kalau udah beres, besok pagi kita mau ke Malang, bawa pulang mobil ini sekalian. Kemarin tuh kita dapat invitation dari teman, dari Mas Rizal. Kebetulan besok itu ada soft opening cafe-nya di sana. Jadi sekalian aja kita balikin mobil ini ke Malang, sekalian hadir di soft launching cafe-nya. Nama kafenya Cafe Handal. Instagramnya @handalcafe atau apa, nanti dikasih di deskripsi nama kafenya. Saya juga lupa nama Instagramnya apa. Yang jelas namanya Cafe Handal. Untuk Instagramnya saya kurang tahu, saya lupa. Jadi sementara itu dulu, mobil udah beres. Besok pagi kita lanjut pada saat mau berangkat ke Malang untuk balikin mobil ini, ya. Nah, mobil BMW F30 ini udah beres pengerjaannya. Kemarin itu setelah kita test run di jalan yang bumpy, di jalan yang paving, di jalan yang kurang enak, itu kita masih nemuin beberapa bagian yang bunyi dan saya penasaran itu bunyinya dari mana. Karena bisa saya pastikan itu bunyinya bukan dari air suspensinya. Akhirnya kita bongkar lagi, ulang semuanya dan ketemu permasalahannya di mana. Pertama itu di steering rack-nya, yang mana kita tahu emang kebanyakan penyakit BMW F30 itu di steering rack. Terus yang kedua dinamo rack-nya, steering rack-nya. Itu akhirnya kita putusin untuk nge-repair aja. Terus yang kedua itu di arm-armnya. Arm-armnya semuanya kita press lagi supaya dia nggak oblak, nggak ada yang oblak, kita pastikan nggak ada yang oblak. Dan ya, hari ini udah beres semua. Sebentar lagi kita rencananya mau nganter mobil ini balik ke Malang. Sebenarnya orangnya mau datang ke sini untuk ngambil, tapi saya bilang nggak apa-apa, biar kita yang antar ke Malang. Sekalian kita tes di tol di kecepatan tinggi, seperti apa naikannya. Dan nanti juga kita akan share ke kalian seperti apa selama perjalanan ke Malang. Dan ya, sementara gitu dulu, ikutin terus sampai kita di Malang nantinya, ya. Pagi teman-teman, barusan kita isi BBM, kita udah di rest area Sidoarjo. Perjalanan ke Malang, nganterin mobil ini balik. Sekalian kita mau nyeting selama perjalanan untuk memori preset dari Airline Air Suspension ini. Tadi kita udah coba di kecepatan tinggi, lumayan enak dan sangat-sangat nyaman pastinya. Karena ini saya mau ngetes lagi beberapa kali, cuman jalanan lagi padat juga. Jadi untuk dibawa ke kecepatan tinggi agak tidak memungkinkan. So kita santai aja dulu sampai tunggu jalanan agak senggang, baru kita hajar di kecepatan tinggi. Kita coba bawa di kecepatan tinggi seperti apa naikannya. Dan penyakitnya bener-bener penyakit yang bunyi-bunyi kemarin tuh udah bener-bener hilang. Sebentar. Oh iya, hari ini saya lagi pakai Apple Watch case. Dari produk ini, produknya Luxury Apple Watch. Teman-teman bisa cek di Instagramnya. Ini enak banget dan kelihatan iWatch-nya kita tuh kelihatan jadi mewah banget karena finishingnya juga sangat-sangat baik. Teman-teman yang minat silakan kunjungin Instagramnya Luxury Apple Watch di Instagram.
Ini perjalanan dari Surabaya ke Malang, kalau lancar sebenarnya 1 jam, 1 jam setengah lah katakan. Itu udah nyampe ke Singosari, kota Malangnya. Nah, sampai di Malang ntar kita mau langsung ke Kota Araya, mau naruh mobil di sana. Tapi dapat info kalau Mas Ajinya lagi di Surabaya karena beliau lagi prepare untuk nikahannya dia. Jadi nanti paling di sana nanti ketemu sama mamanya beliau. Jadi mobil kita drop. Habis itu tapi mungkin sebelumnya kita mau ke itu dulu, ke Handal Coffee, kafenya teman yang baru buka. Sekalian kita mau ngopi dulu lah sebelum balik ke Surabaya. Nah, seperti apa keseruannya, ikutin terus ya. Nah, sekarang kita udah nyampe di Malang. Perjalanan dari Surabaya ke Malang tadi sekitar 1,5 jam karena kita dua kali mampir di rest area Sidoarjo dan di rest area sebelum Singosari tadi. Alhamdulillah setelah ketemu sama pemiliknya, pemiliknya sangat-sangat puas dengan hasilnya, dan kita juga dikasih tugas lagi, dikasih kerjaan lagi. Karena berhubung mobil ini tipenya 330 dan di shocknya itu sebenarnya ada sensornya. Ada 2 opsi, yang pertama kita pasangin canceller kit, terus yang kedua kita coding mobilnya, dan diputusin untuk di coding aja mobilnya, nggak usah dipasangin canceller kit. Jadi habis itu kita mau ngerjain itu. Nah, sekarang kita mau balik Surabaya, tapi sebelum balik Surabaya kita mau mampir di kafenya teman. Kebetulan teman lagi ada launching cafe di daerah Soekarno-Hatta Malang. Jadi kita mau mampir di sana dulu, ngobrol-ngobrol sama dia, habis itu cabut pulang ke Surabaya lagi. Ikutin terus. Nah, kadang beberapa kali kejadian di luar sana tuh ada perdebatan jadinya setelah instalasi air suspension di mobil-mobil Eropa. Kebanyakan kejadiannya tuh tiba-tiba ada miskomunikasi antara pemilik mobil sama installernya. Banyak kejadian di luar sana itu tiba-tiba si pemilik mobil komplain, "Mas, sensor ini kok nyala." Nah, kejadiannya itu di komunikasi aja sebenarnya, karena kan kebanyakan di mobil-mobil Eropa itu di kakinya ada sensornya. Jadi dan si installernya juga sebelumnya nggak ngejelasin detail ke pemilik mobilnya kalau di sensor di kakinya itu, di shocknya itu ada sensornya. Jadi begitu diganti dengan air suspension, diganti dengan shocknya dari air suspension ini, sensornya jadi nyala gitu. Nah, solusinya itu hanya 2 aja. Yang pertama dipasangin canceller kit, terus yang kedua itu di coding. Pasti coding lebih murah dan canceller kit pasti jauh lebih mahal. Sebenarnya fungsinya sama, buat matiin, buat nipu si sensor ini, buat nggak error gitu. Pesan saya buat teman-teman yang belum tahu, kita share aja ya. Di awal sebelum eksekusi itu mending diomongin dulu, dijelasin ke pemilik mobil bahwa ini kalau kita ganti shocknya dengan air suspension itu butuh tambahan canceller kit atau enggak di coding. Kalau enggak gitu pasti ada faultnya, dan itu harus sama-sama sepakat dulu di awal. Sebenarnya kalau tanpa di coding atau tanpa dikasihin canceller kit juga sebenarnya nggak apa-apa. Cuman buat orang yang perfeksionis itu pasti ganggu di mata pada saat kita engine on di awal, itu pasti muncul notifnya. Sebenarnya nggak masalah.
Cuman ya sebaiknya dilihat aja faultnya itu supaya nggak ganggu aja gitu di mata pada saat kita mau pakai mobilnya. Nah, hari ini kita ketiban rezeki lagi dari pemilik mobilnya. Jadi tadi pemilik mobilnya minta, Mas, sekalian dong dikodingin mobil saya. Jadi udah nggak ada faultnya lagi setelah dikoding. Oh, ya udah, akhirnya setelah ini kita mau codingin dulu mobilnya, ngehilangin, delete semua faultnya. Habis itu baru kita balikin ke pemilik mobilnya lagi. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita udah di jalan lagi mau ke, sebelum balik Surabaya kita mau mampir dulu ke Handal Coffee. Kebetulan temen di Malang itu ada lagi baru launching kafenya dia. Daerahnya di daerah lokasinya di daerah Soekarno Hatta Malang. So ikutin terus, kita habis itu lanjut take video di kafenya nanti ya. Nah, sekarang kita udah nyampe Malang sekitar 1:30 siang tadi. Dan begitu sampai di Malang kita langsung ke kafenya temen. Kebetulan hari ini, kemarin sama hari ini ada soft opening ya, Pli ya. Soft opening dari Handal Coffee ini. Dan thank you banget, kita udah dijamu, udah disediain makanan dan minuman. Tahu aja jauh-jauh dari Surabaya, udah haus, udah lapar. Pas bertepatan hari ini launchingnya mereka sekalian. Saya juga mau nanya-nanya ke Mas Rafli selaku owner dari Handal Coffee ini. Kenapa Handal namanya? Kenapa Handal? Jadi Handal itu handal di semua lini. Handal semua lini. Jadi harapannya ya handal di semua lini. Bahkan mungkin setelah ini ada bisnis-bisnis yang baru yang mengatasnamakan Handal lagi, atau tetap namanya Handal atau gimana? Tetap namanya Handal. Tetap Handal namanya. Terus tadi sempat pas begitu masuk ada pinnya di pegawaimu itu. Oh iya, pin. Itu simbol, itu pin itu logo sekaligus jadi logo dari Handal Coffee ini. Itu sebenarnya apa sih? Itu pinnya itu logonya itu bunga semanggi. Karena bertepatan di Jalan Semanggi, jadi pakai bunga semanggi. Nggak ada filosofi yang lain? Itu cukup. Itu aja. Terus ini karena ini sebenarnya ini saya sudah tahu udah dari lama, teman-teman itu ada Mas Haji, Mas Fani itu sering bilang katanya lagi proses bangun kafenya. Itu prosesnya sekitar setahun apa 2 tahun? Hampir ke rencana sih dari tahun 2019. 2019. Karena 2019 ke 2020 itu awal Covid. Jadi agak sempat terhenti pembangunan, akhirnya ke 2021. 2021. Akhirnya buka di bulan Maret tahun 2022 ini. Tapi ada cerita seru, teman-teman. Jadi katanya ini dulu rencananya awalnya mau dibangun kos-kosan. Iya. Mau dibangun kos-kosan, terus gimana? Ceritain dong. Sempat mau dijadikan kos-kosan, terus karena kepikiran pandemi, nggak tahu mau ngapain, akhirnya bukalah bisnis coffee shop. Tapi di tahun 2019 itu awal pandemi, jadi sempat terhenti. Tapi saya salut sih sama Mas Rafli sama Mas Rizal ini, karena ini di zaman pandemi, terus bisnis F&B pula, memberanikan diri untuk buka kafe yang menurut saya ini kafenya sangat-sangat proper ya, sangat-sangat bagus, mewah juga tempatnya, enak juga tempatnya, dan persis di tengah-tengah kota Malang juga, dan yang pastinya juga menelan budget yang lumayan ya. Tapi beliau ini memberanikan diri untuk buka kafe di zaman pandemi seperti ini gitu. Terus di sini menu-menu andalannya apa aja, Mas? Menu andalannya itu ada nasi goreng Marangi. Nasi goreng? Nasi goreng Marangi. Oke. Kayak gimana tuh nasi goreng Marangi? Nasi gorengnya itu ada
bumbu rahasia. Oke. Terus ada ini yang bikin beda itu ada bawang. Bawangnya itu warna merah. Jadi kayak acar. Nggak kayak bawang rasanya. Terus di sini range harganya berapa sih, Bro? Harganya Menunya? dari start dari 20-an sampai 40 sekian. Standar lah ya. Jadi kalau harga segitu dengan kondisi fasilitas dari yang ditawarkan dari mereka itu sangat standar lah, dan sangat recommended lah buat teman-teman yang ada di Malang buat datang ya pas mau santai, mau meeting. Ada ruang meetingnya juga ya di sini ya? Disediain? Meeting di atas. Oh, di atas. Dan dengar-dengar nanti juga ada live musiknya ya ke depannya ya? Rencananya gitu. Ada. Oke, buat teman-teman yang mau nongkrong, mau ngopi, karena di sini itu jam 6 pagi udah buka, teman-teman. Kan jarang kita dapetin coffee shop yang buka dari jam 6 pagi, rata-rata itu jam 8, jam 9. Jadi kayak saya nih biasanya itu agak kesusahan cari coffee shop di pagi hari pas mau ngopi, baru bangun mau ngopi. Kadang agak susah nyarinya. Nah, tempat ini itu dari jam 6 pagi udah buka. Jadi sangat-sangat rekomen buat teman-teman semua pagi-pagi baru buka mata, baru melek. Mau ngopi langsung datang ke Jalan Semanggi nomor 7, namanya Handal Coffee. Dan di sini teman-teman banyak ada beberapa menu yang kita pastikan kalian tuh nggak bakalan nemu menu ini yang ada di luar sana. Cuman ada di sini. Salah satunya apa, Mas? Menunya? Itu es apple tea. Es apple tea. Jadi basicnya dari teh-tehan gitu. Ada apple tea, lemon tea, peach tea, sama ada cangki. Oh, ada cangki itu kayak gimana? Shake dari buah-buahan. Oh, oke. Jadi kayak terus bagi teman-teman yang belum tahu, Mas Rafli ini itu punya BMW F30 330i. BMW F30-nya itu sejak dari awal mula beli itu udah kita pasangin air suspensi, dan sekarang masih awet ya, Mas? Alhamdulillah awet. Masih awet sampai sekarang ya, aman ya? Aman. Mobilnya juga dipakai ngebut, dipakai gimana-gimana, udah sampai mana aja sih mobil itu? Paling sampai yang jauh itu Jogja mungkin. Jogja, dan mobil ini juga waktu itu sempat kita bawa touring dari Surabaya, dari Malang, Surabaya, Jogja, Surabaya, terus finish ke Malang lagi. Tapi alhamdulillah sampai sekarang nggak ada masalah ya mobilnya ya. Alhamdulillah. Tetap nyaman ya. Aman. Nah, sekedar informasi, ini air suspensi yang kedua. Sebelumnya Mas Rafli ini pakai brand yang lama, dan sekarang udah ganti sama air suspensi dengan brand yang baru yang ada di grupnya Poin 88. Terus sampai saat ini hampir nggak ada kendala, nggak ada masalah ya, Mas ya? Aman, Mas Ian. Dibuat ngebut orang 4 220 aman. Nah, itulah. Di situ buktinya tuh kalau pakai air suspensi itu sangat-sangat aman. Yang penting instalasinya bener, nyetingnya bener, mau dibawa ngebut sementok-mentoknya juga bisa. Terus kedepannya ada project lagi nggak, Mas? Mungkin ada. Nah, kita tunggu aja ya. Mungkin di tengah-tengah tahun ini ya, atau akhir tahun mungkin ada project baru, karena masih dirahasiakan mobilnya. Nanti seperti apa kita update lagi. Oke, terus soal tempatnya. Ini kalau saya perhatiin dari luar, bisa kita lihat dari luar itu tempatnya cozy banget kelihatannya. Ini desainernya, arsiteknya dari mana? Siapa yang buat? Siapa yang gambar? Ada desain dari Surabaya. Oh, dari Surabaya malah. Bukan Malang, malah Surabaya. Bukan. Terus? Bukan. Dari konsepnya ini apa ya? Industrial modern bukan sih? Industrial model kayak family type lah. Agak family type lah ini. Industrial modern yang ke arah mana ya?
Ke arah campuran mungkin ya. Terus di sini teman-teman saya perhatiin di soal menu ya, apalagi di soal kopinya itu teman-teman dari Handal Coffee itu sangat-sangat serius. Bahkan saya lihat mesin kopinya itu bukan mesin kopi yang sembarangan ya. Kalau itu mesin kopinya dari mana sih? Kalau nggak salah ya, dari Austria kayaknya. Dari Austria, dan bocorannya itu mereka sampai inden 8 bulan mesin kopi mereka datengin dari Austria, dan ya bisa dipastikan memang ada harga, ada rasa sih. Jadi kalau soal kopi itu mulai alat-alat itu mesin kopinya itu sangat-sangat menentukan sama rasa yang ditawarkan dari mesin kopi itu, yang dihasilkan dari mesin kopi itu. So, itu aja dulu, Mas. Terima kasih jamuannya. Nanti kita kalau dari Surabaya main ke Malang pasti mampir ke sini, dan kita sangat-sangat merekomendasikan tempat ini, Handal Coffee di Jalan Semanggi nomor 7. Oke, di Jalan Semanggi nomor 7, dan di sini nanti kalian bisa dapatkan juga spesial untuk member ya. Member ada. Spesial diskon untuk member. Jadi buruan datang ke sini dan nikmati menu-menu yang ada di Handal Coffee ini. Thank you ya, Bro. Siap.